Halo, selamat sore teman-teman. Masih di suasana puasa. Apa kabar teman-teman yang sedang berjuang melawan GERD, anxiety dan asam lambung? Mohon maaf ini saya dekatkan untuk kamera teman-teman ya, karena untuk saya tidak menggunakan mikrofon karena mikrofonnya kemarin error, rusak teman-teman ya. Jadi biar kedengeran, jadi saya agak dekatkan. Nah, kembali lagi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya teringat satu trik saya dalam menghadapi penyakit GERD, asam lambung yang dulu saya rasakan teman-teman. Dan ketika saya teringat, maka saya langsung ingin membuat video ini dan ingin segera saya upload supaya teman-teman yang sedang berjuang dan menonton video ini dapat ilmu yang sedikit banyak dulu bisa membantu saya teman-teman. Jadi apa saja tipsnya, kali ini saya ingin membagikan supaya asam lambung itu tidak mudah reflux, tidak mudah naik ke kerongkongan teman-teman. Jadi ini yang terbesit, yang teringat tadi teman-teman ya. Jadi yang pertama itu teman-teman, eh, cara mengunyah makanan ini teman-teman. Dulu saya pernah praktekkan ini dan ini betul-betul nyata saya rasakan, dan nanti teman-teman bisa coba praktekkan dan dirasakan apakah benar apakah enggak. Karena setiap orang itu juga punya apa ya, punya ini masing-masing teman-teman. Seperti makanan itu kadang-kadang cocok di saya, tidak cocok di yang lain, seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi ke cara mengunyah makanan. Jadi pada saat pertama saya terkena GERD dan itu gampang sekali reflux, setelah saya amati itu saya coba perbaiki di cara mengunyah makanan saya teman-teman. Maksudnya begini, biasanya saya tuh kebiasaan buruk saya tuh makan, eh, 3 kali kunyah 4 kali kunyah itu langsung saya telan teman-teman. Dan itu saya perbaiki, akhirnya saya kunyah sampai benar-benar halus di mulut, dan itu baru saya telan. Dan hasilnya alhamdulillah teman-teman, itu sangat apa ya, menjaga asam lambung tidak reflux teman-teman. Jadi saya biasanya setelah setelah makan itu dulu tersiksa. Nah, setelah saya pelajari apakah di sini masalahnya, saya praktekkan dan akhirnya alhamdulillah itu sangat membantu teman-teman. Nah, kalau penjelasan saya awam secara pasien, penjelasan saya seperti ini teman-teman. Jadi ketika makanan itu tidak terkunyah dengan sempurna, misalnya saya ini kebiasaan buruk saya kan makan 3 kali kunyah, 4 kali kunyah langsung telan, dan itu kan tekstur makanan itu kan masih sangat-sangat kasar teman-teman ya. Nah, ibaratnya begini, tugas pencernaan itu kan sudah dibagi sedemikian rupa. eh, Bagian mulut kita mengunyah sampai fase sekian, makanan berbentuk demikian, nah akhirnya diteruskan ke lambung. Dan ketika kebiasaan buruk itu berlangsung-langsung apa terjadi berulang-ulang, akhirnya makanan tadi itu apa membebani lambung terlalu berat, yang seharusnya makanan itu masuk ke lambung sudah pada proses yang apa ya, makanan itu masuk ke lambung masih dalam bentuk kasar, belum belum halus begitu teman. Jadi itu sangat memberatkan tugas lambung, dan akhirnya karena lambung mendeteksi makanan yang masih kasar, akhirnya lambung mengirimkan sinyal untuk memperbanyak cairan asam lambung. Nah, kita tahu bersama teman-teman ya, bahwa asam lambung ini sangat diperlukan oleh tubuh. Fungsinya untuk apa? Ya untuk ini teman-teman, untuk menghancurkan makanan. Nah, lain halnya, ini persepsi saya teman-teman ya. Lain halnya ketika makanan itu sudah kita kunyah sempurna, habis itu kita masukkan ke lambung. Nah, lambung itu tugasnya tidak terlalu berat teman-teman. Ketika dia apa ya, menerima makanan yang apa masuk turun dari mulut itu, dia ibaratnya sudah tinggal menjalankan tugasnya aja tanpa terbebani dengan tugas yang lebih berat lagi, sehingga asam lambung pun diproduksi dalam jumlah sesuai kebutuhan teman-teman, seperti itu. Pada intinya teman-teman ya, yang ingin saya sampaikan itu ketika makan, berusaha untuk mengunyah makanan itu selama mungkin, sehancur mungkin lah, jangan selama mungkin, intinya sehancur mungkin, sehalus mungkin, sehingga nanti akan meringankan tugas lambung. Dan seperti itu teman-teman, dan itu yang saya rasakan juga teman-teman ketika saya praktekkan untuk cara mengunyah itu, asam lambung jadi gampang terkontrol. Nah, teman-teman mungkin bisa untuk mempraktekkan ini, bagaimana nanti hasilnya, karena saya jujur aja teman-teman, apa ya,
kebiasaan buruk saya tuh dulu seperti itu, mengunyah makanan itu 3 kali, 4 kali langsung telan, karena mungkin karena terlalu buru-buru jadinya ya seperti itulah, itu kebiasaan buruk dan yang sengsara itu lambung, akhirnya lambung cedera begitu teman-teman. Dan mungkin itu aja tips dari saya untuk kesempatan pada kali ini. Nanti jika ada yang teringat-ingat lagi apa tips-tips yang dulu pernah saya lakukan, saya akan bagikan lagi ke teman-teman. Silahkan dipraktekkan supaya mudah-mudahan itu dapat membantu teman-teman dalam proses menyembuhkan GERD, dan semoga di puasa ini juga jadi berkah untuk kita semua. Yang sakit diberikan kesembuhan, dan yang sembuh jangan apatis, jangan apa ya, jangan langsung sombong tidak mau berbagi, karena kita dulu ingat kita sembuh itu perlu motivasi, dan ketika sembuh jangan berhenti untuk memotivasi orang yang sedang sakit. Dan baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.